Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini pada subbab Common Emitter Fixed Bias Configuration atau Fixed Bias Configuration gitu aja. Sesuai yang kita kenal sebelumnya adalah rangkaian fixed bias. Rangkaian fixed bias. Jadi Common Emitter ini cuma istilah saja, nanti memang untuk rangkaian fixed bias yang akan kita bahas ini menggunakan konfigurasi Common Emitter. Oke, sebelumnya kita sudah membahas the RA transistor model, mulai Common Emitter, Common Base, dan Common Collector. Langsung saja kita. The transistor model just introduced will now be used to perform a small signal AC analysis of a number of standard transistor network configuration. Jadi model-model transistor atau rangkaian-rangkaian ekuivalen transistor yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya, termasuk di sini adalah common emitter, common base, dan common collector yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang akan kita gunakan untuk menganalisis sinyal rendah dalam domain AC, untuk menganalisis sinyal rendah dalam domain AC atau small signal AC dari konfigurasi rangkaian transistor yang standar. Nah, di sini konfigurasi rangkaian transistor yang standar itu apa saja? Sebagaimana yang sudah kita bahas pada analisa DC, yaitu ada fixed bias, ada emitter bias, ada apalagi voltage divider, terus collector feedback, emitter follower, common base juga ada di sini, dan lain-lain. Masih ada beberapa lagi. Nah, ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, ya, pada analisa DC. Oke, sekarang yang kita bahas rangkaian fixed bias pada analisa AC. The network analyzed represent the majority of those appearing in practice. Jadi rangkaian-rangkaian yang kita analisa ini, termasuk fixed bias, emitter bias, voltage divider, itu adalah rangkaian yang sering muncul pada praktek atau yang sering digunakan oleh praktisi elektronika. Jadi seperti itu. Itu sering. Fixed bias, emitter bias, dan kawan-kawannya itu sering muncul. Dan itulah yang memang umum di lapangan yang sering dipakai. Modification of standard configuration will be relatively easy to examine once the content of this chapter is reviewed and understood. Jadi modifikasi dari rangkaian-rangkaian yang standar tadi yang saya sebutkan tadi, mulai fixed bias, emitter bias, dan kawan-kawannya, itu relatif mudah untuk ditinjau atau untuk dipelajari setelah isi yang ada pada chapter ini Anda pelajari dan Anda pahami. For each configuration, the effect of an output impedance is examined for completeness. Untuk tiap-tiap konfigurasi mulai fixed bias sampai terakhir nanti, pengaruh impedansi output juga akan dipelajari agar semakin lengkap. Oke, kita lanjutkan. The first configuration to be analyzed in detail is the common emitter fixed bias network of figure 5.20. Jadi rangkaian awal yang akan kita analisa yaitu fixed bias. Di situ ada tambahannya di depannya common emitter. Sebenarnya nggak ada masalah ya di situ ya. Itu cuma tambahan di sini saja. Kita menyebut fixed bias saja nggak ada masalah.
Jadi yang akan kita bahas adalah rangkaian fixed bias. Fixed bias pada gambar 5.20. Ini hampir sama persis dengan yang sudah kita pelajari pada domain DC atau pada saat menganalisa DC. Nah, ini di sini ada RB, RC ya, ada transistor. Nah, terus ada inputnya di sini ada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Hampir nggak ada bedanya. Tetapi di sini untuk yang analisa AC, karena kita sekarang menganalisa pada domain AC, maka di sini ada II, ZI, IO, ZO, begitu juga tegangannya VO dan VI di sini. Jadi seperti itu. Kalau di analisa DC dulu kita tidak menemui variabel atau parameter yang namanya ZI ya. Tidak menemui itu. Begitu juga yang II, mungkin IO juga kita istilahnya ini bukan IO kemarin yang kita pelajari tetapi IC di posisi ini. Ya. Kita lanjutkan. Note that the input signal VI is applied to the base of transistor. Perhatikan bahwasannya sinyal input VI itu masuk pada kaki transistor, whereas the output VO is of the collector, di mana VO ini keluar dari kaki kolektor. VI masuk pada kaki basis. Saya ulangi lagi, VI-nya tegangan inputnya itu masuk pada kaki basis dan V outputnya keluar dari kaki kolektor. In addition, recognize that the input current II is not the base current. Nah, lagi pula pahami bahwasannya arus input, saya tulis di sini biar lebih gampang, arus input II itu bukan arus basis. Nah, II di sini bukan arus basis, tidak sama dengan IB. B-nya kecil. But the source current. Nah, tetapi arus sumber source. Jadi kalau saya tulis di sini II sama dengan IS, arus source. And the output current IO is collector current. Saya tambahi di sini arus outputnya itu sama dengan arus kolektor. The small signal AC analysis begin by removing the DC effect of VCC. Analisis sinyal rendah pada domain AC dimulai dengan menghilangkan pengaruh DC dari tegangan VCC. Jadi kita menghilangkan VCC-nya, gampangannya gitu. Dan nanti kita ganti dengan tegangan 0 volt atau ground. Itu sama persis sebagaimana yang sudah kita bahas pada common emitter, pada subbab sebelumnya sudah kita bahas. Jadi boleh saya silang untuk VCC-nya ya, karena dia dihilangkan efeknya atau dinolkan, gampangannya gitu. Pada common emitter dulu kita nolkan dan kita ganti dengan ground, simbol ground di situ. Yang pertama itu, and replacing the DC blocking kapasitor C1 dan C2 by short circuit equivalent. Dan kita ganti kapasitor couple atau kapasitor C1 dan C2 dengan menggantinya dengan rangkaian hubung singkat, dengan rangkaian ekuivalen hubung singkat. Jadi C1 dan C2 ini kita ganti dengan hubung singkat. C2, C1 kita ganti dengan rangkaian ekuivalen hubung singkat. Fungsinya C2 dan C1 ini adalah coupling ya, couple. Jadi dia mengeblok atau menahan sinyal DC. Di situ fungsinya. Resulting in the network of figure 5.21, maka akan menghasilkan gambar rangkaian seperti di 5.21. Jadi kapasitornya sudah kita ganti dengan short circuit, equivalent short circuit, anggap saja di sini ya. Ini sebagai pengganti C1 dan ini sebagai
sebagai pengganti C2 biar ada tandanya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Note in figure 5.21 that the common ground of DC supply and the transistor emitter terminal permit the relocation of RB and RC in parallel. Jadi kita perhatikan di gambar 5.21 ini ya, gambar ini. Common ground dari suplai DC yaitu ini ya, common ground dari suplai DC tadi ya, apa itu namanya, VCC-nya diganti dengan 0 volt atau ground, maka akan jadi seperti ini. RB-nya yang awalnya terhubung dengan VCC, karena VCC-nya kita ganti dengan ground, maka jadinya seperti ini. Begitu juga yang ada di RC, RC-nya juga terhubung dengan ground. Jadi seperti itu. And the transistor emitter terminal dan mana tadi? Dan kaki emitor pada transistor ini dia juga terhubung ground ya, sama-sama semuanya common ground di sini karena terhubung dengan ground. Ya, inputnya terhubung dengan ground, outputnya terhubung dengan ground juga. Begitu juga kaki emitor, dia juga terhubung dengan ground. Di mana common ground ini memungkinkan relocation di situ, pemindahan RB dan RC menjadi paralel dengan input untuk RB. Jadi sisi inputnya ada RB dan terparalel nanti, dan terparalel dengan ini ada parameter lain, dan output section of the transistor, dan RC terparalel dengan sisi output di sini. Jadi RB-nya terparalel pada sisi input dan RC-nya nanti terparalel pada sisi outputnya. Jadi nanti akan kita lihat seperti yang ada di kanan ini sudah sempurna rangkaiannya ya. RE modelnya sudah sempurna. Jadi bisa kita lihat di sini langsung RB-nya terparalel pada sisi inputnya. Nanti dia akan diparalel dengan beta RE untuk mencari ZI-nya. Begitu juga ZO-nya untuk mencari ZO, RC diparalel dengan RO, resistansi output RO. Perlu diperhatikan yang biru-biru di sini kotak ini itu adalah rangkaian ekivalen RE model pastinya yang ada di dalam transistor itu sendiri. Nah, makanya di sini simbol transistornya bulatannya ini biru. Di sini biru, berarti ini biru ini, apa yang ada di dalam biru ini adalah apa yang ada di dalam transistor atau internalnya transistor. In addition, note the placement of the important network parameter. Lagi pula perhatikan penempatan parameter-parameter yang penting pada transistor ini, rangkaian transistor ini, yaitu apa saja. Di sini ada ZI, di sini ya, terus ada ZO, impedansi output, di sini ZO, II dan IO, di sini ada II dan IO di sini. On the redrawn network. Jadi mohon maaf, ini masih di gambar 5.21, belum 5.22. Ini masih di gambar 5.21, mohon maaf, ini redrawn network itu di gambar 5.21. Jadi di sini juga sama, ada ZI, II, ZO, dan IO. Ya sama aja ya, sebenarnya sama aja. Substituting the RE model for the common emitter configuration of figure 5.21 results in the network of figure 5.22. Jadi mengganti Oke, saya ulangi lagi ya. Substituting ini kita ganti RE model untuk konfigurasi common emitter, fixed bias common emitter pada gambar 5.21 akan menjadi
rangkaian pada gambar 5.22. Jadi mohon diperhatikan yang ini yang ada di bulatan biru ini itu kita ganti menjadi RE model dan akhirnya menjadi ini seperti yang ada di kotak biru ini. Nah, untuk sisi sebelah sininya sama ya. Di sisi inputnya ada RB sama ini, sama persis. Sisi inputnya ada RB dan sisi outputnya ada RC di sini. Nah, sama. Tetapi yang transistor itu sendiri kita ubah menjadi RE model. Makanya kenapa dia dinamakan RE? Karena di sini ada RE-nya. Lebih tepatnya RE ini bernilai beta kali RE. Ini RE model. Dan di sini ada sumber arus yang dependent juga di sini. Sudah kita bahas untuk sumber arus dependent pada rangkaian listrik ya, sudah ada. Jadi sumber arusnya ini tergantung oleh besarnya IB dan beta. Jadi gambar ini ditransformasi atau diubah menjadi gambar yang sebelah kanan ini. Jadi yang ada di kotak ini, biru ini mewakili apa yang ada di dalam transistor. Oke, saya tampilkan semua. The next step is to determine beta, RE, and RO. Langkah selanjutnya, kita sudah tadi mendapatkan RE model dari rangkaian fixed bias ya. Sudah sempurna itu sebagaimana yang ada di sini. Ini sudah sempurna, sudah oke. Jadi sekarang kita menentukan nilai beta. Berapa nilai beta? Nilai RE, berapa nilai RE? Begitu juga berapa nilai RO yang ada di sini. The magnitude of beta is typically obtained from a specification sheet. Jadi magnitudo atau nilai beta biasanya didapatkan dari datasheet atau specification sheet atau by direct measurement using a curve tracer, atau bisa kita menggunakan pengukuran secara langsung menggunakan curve tracer atau transistor testing instrument atau menggunakan alat ukur transistor. Boleh. Ketiga-tiganya enggak ada masalah. The value of RE, kemudian bagaimana kita mencari nilai RE, must be determined from a DC analysis of the system. Jadi nilai RE ini harus kita tentukan atau harus kita hitung lah ya, harus kita hitung dari analisa DC dari sebuah sistem atau rangkaian transistor. Kalau fixed bias ya pakai rumus fixed bias untuk menentukan IE-nya. Kalau emitter bias ya sama, harus menggunakan rumus emitter bias untuk menentukan RE-nya. Begitu juga voltage divider, kolektor feedback, emitter follower. Nah, itu mereka masing-masing sudah memiliki rumus-rumus tersendiri untuk menentukan nilai IE dan RE-nya. Untuk RE kan yang sudah kita bahas kemarin, RE sama dengan 26 mV per IE kan ya. E-nya besar karena ini didapatkan dari analisa DC. And the magnitude of RO is typically obtained from the specification sheet or characteristic. Jadi nilai RO itu biasanya didapatkan dari datasheet atau karakteristik. Bisa didapatkan dari karakteristik juga, datasheet juga ada. Di datasheet umumnya juga ada. Assuming that beta RE and RO have been determined will result in the following equation for the important two port characteristic of the system. Kita asumsikan nilai beta, RE, dan RO-nya telah ditemukan atau dihitung ya, atau telah ditentukan, yang mana akan menghasilkan persamaan-persamaan berikut di bawah ini. Nanti ada persamaan-persamaannya. Jadi awalnya kita sudah menggambar RE model dari rangkaian fixed bias, sudah ketemu seperti yang ada di sini.
Kemudian kita cari nilai beta, RE, dan RO sudah ketemu. Sebagaimana prosedur yang ada di atas ini tadi, barusan kita bahas ya. Kemudian kita bisa mencari persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan mulai ZI, ZO, nanti ya ada, terus ada AV, penguatan tegangan, jadi seperti itu. Di mana persamaan-persamaan tersebut itu kita gunakan untuk karakteristik yang dibutuhkan atau untuk karakteristik yang penting bagi sistem dua pasang terminal. Saya terjemahkan di sini sistem dua pasang terminal, two port system biasanya. Sistem dua pasang terminal atau port ya. Jadi di sistem, contohnya sistem yang cascade ya, yang terdiri dari beberapa sistem, itu masing-masing sistem per satunya sistem. Jadi cascade terdiri banyak sistem. Nah, salah satu sistem itu atau sistem yang ada di situ harus memiliki parameter-parameter yang bernama ZI, ZO, AV, mungkin ada AI seperti itu. Jadi ini kita cari rangkaiannya fixed bias, kita cari ZI, ZO, dan AV-nya. Karena parameter-parameter tersebut itu sangat penting atau dibutuhkan pada sistem two port atau dua pasang terminal. Dua pasang terminal. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Two port system itu seperti apa. Oke. Parameter atau variabel yang pertama harus kita tentukan di sini adalah ZI atau impedansi input. Figure 5.22 clearly show that. Jadi gambar 5.22 sudah jelas menunjukkan bahwasannya ZI di sini adalah hasil paralel dari RB dan beta RE. Sudah jelas ya di sini ya. ZI sama dengan RB diparalel dengan beta RE, satuannya ohm impedansi. For the majority of situation, RB is greater than beta RE by more than a factor of 10. Jadi di kebanyakan kondisi, di kebanyakan rangkaian, nilai RB itu lebih besar. Umumnya lebih besar dibandingkan dengan nilai beta RE. Nah, dengan nilai 10 kali lebih besar RB. Jadi 10 kali lebih besar RB dibandingkan dengan nilai beta RE. Jadi seperti itu. Nilai RB saya tulis di sini aja ya. Nah, nilai RB itu harus biasanya lebih besar atau sama dengan 10 kali beta RE. Seperti itu. Recall from the analysis of parallel elements that the total resistance of two parallel resistors is always less than the smallest and very close to the smallest if one is much larger than the other. Jadi coba kita ingat-ingat pada teori paralel ya, seri dan paralel. Dalam hal ini kita ambil yang paralel. Jadi dalam teori paralel dua resistor itu biasanya hasil RP-nya, resistansi paralelnya itu pasti lebih kecil dari nilai resistor yang terkecil, dari dua nilai resistor yang terkecil. Anggap saja saya punya dua resistor, R1 dan R2 ya. R1 anggap saja 10 ohm. R2-nya kita anggap saja 20 ohm. Maka pasti nilai RP, R paralel, hasil paralel dari R1 dan R2 ini akan lebih kecil dari R1 sebagai R yang paling kecil di sini dibandingkan R2 ya. Nah, terus umpamanya nih R1-nya saya buat tetap nih. R1 sama dengan 10 ohm. Dan R2 biasanya untuk kasus yang pertama ini
Terpautnya cukup jauh karena antara R1 dan R2 nilainya tidak begitu jauh perbedaannya. Jadi cukup 2 kali lipatnya saja, cuma 2 kali lipatnya saja R2-nya 10 ohm dan 20 ohm. Nah, ini kasus yang kedua. Jika nilai R1-nya tetap 10 ohm dan R2-nya saya buat anggap saja 47 kilo ohm. 47.000. Kan jauh sekali perbedaannya antara 10 ohm dan 47.000. 47.000. Mohon maaf, 47.000, 47K. Kan jauh sekali perbedaannya ini. Nah, di kondisi yang kedua ini, nilai RP-nya memang lebih kecil dari R1, tapi dia tidak terpaut jauh. Kalau ini anggap saja hasilnya umpamanya anggap saja lah 6 ohm umpamanya ini, umpamanya yang pertama, kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini bisa jadi mendekati R1 nilainya. Anggap saja 9,9 ohm. Jadi hampir sama dengan R1. Hampir sama dengan nilai R yang terkecil yaitu R1. Karena jarak selisih antara R1 dan R2 pada kasus yang kedua ini, yang bawah ini, terpaut jauh sekali. Jadi seperti itu. Nah, dari teori paralel dua resistor ini, maka permitting the following approximation, maka akan memungkinkan pendekatan di bawah ini, yaitu ZI bisa kita gunakan rumus ZI ekuivalen dengan beta RE saja. Tapi sebagai catatan RB-nya harus lebih besar atau sama dengan 10 kali beta RE di sini. Ini catatannya. Jangan sampai salah. Catatannya ada di sini. Kalau nilai RB-nya nggak sampai 10 kali beta RE, ya jangan dipakai rumus ini. Nah, pakai rumus yang atas 5.5. Oke, jadi seperti itu. Agar hasilnya tidak terlalu jauh antara yang di bersama 5.5 dan 5.6 yang di sini. Walaupun lebih simpel ya. Dan mayoritas itu biasanya yang dipakai yang bawah ini. Karena kasusnya mayoritas memang kriteria ini RB lebih besar sama dengan 10 beta RE ini benar. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau umpamanya ada rangkaian atau ada soal rangkaian ya, di prakteknya kalau ada rangkaian atau soal kok nilai RB-nya nggak sampai lebih besar 10 kali beta RE, maka jangan digunakan rumus yang bawah ini 5.6. Jangan digunakan, gunakan yang atas ya. Umpamanya lebih besar, umpamanya ini ya, umpamanya RB-nya sudah benar ini, RB lebih besar sama dengan 10 beta RE. Tapi saya pengen menggunakan rumus yang atas 5.5 ini. Itu pun nggak ada masalah. Nah, itu pun sama sekali tidak ada masalah. Malah lebih bagus, lebih presisi hasilnya. Oke. Selanjutnya yang kita tentukan adalah ZO, yaitu impedansi output ya. Kalau ada impedansi input, terus selanjutnya adalah impedansi outputnya. Kelewatan. Oke. ZO. Recall that the output impedance of any system is defined as the impedance ZO determined when VI 0. Jadi kita lihat di sini, untuk menentukan ZO pada setiap sistem, khususnya yang kita bahas di sini adalah sistem penguatan oleh transistor, itu biasanya untuk menentukan ZO, maka VI-nya kita asumsikan atau kita tentukan nilainya sama dengan 0. VI-nya harus dinolkan. Nah, dinolkan, VI-nya sama dengan 0. For figure 5.22, ini figure 5.22, gambar 5.22, pada saat nilai VI sama dengan 0, maka II sama dengan IB. Nilai II di sini, karena VI-nya ini sama dengan 0, maka arusnya nggak ada kan 0. Begitu juga IB nggak ada arusnya pasti.
resulting in an open circuit equivalent for the current source. Jadi IB di sini karena IB itu ada hubungannya dengan current source ini, maka beta kali IB sama dengan 0 karena beta kali 0 kan, berapapun nilai beta kalau dikali 0 dia hasilnya 0. Nah, current source di sini karena sumber arus yang dependent ini ya, sumber arus yang dependent itu dia menjadi open circuit sebagaimana yang ada pada gambar 5.23. Jadi karena dia ini open circuit, maka ini open tinggal RO dan RC saja. Ya, the result is the configuration of figure 5.23. Jadi dari gambar 5.23 ini bisa kita buat rumus impedansi output untuk fixed bias. Perlu diingat pada saat kita dulu membahas transistor model dari common emitter, common base, dan common collector itu nilai ZO itu memang sama dengan RO. Kenapa? Karena di situ kita tidak menemui komponen lain, komponen resistif lain seperti halnya RC di situ. Nah, karena kan yang kita bahas pada subbab sebelumnya itu kan kita buat rangkaian ekuivalen untuk komponen transistor dengan konfigurasi CE, CB, dan CC, common emitter, common base, dan common collector. Jadi transistor saja. Kalau ini kan sudah digabung dengan resistor eksternal, yaitu berupa RC dan RB untuk rangkaian yang fixed bias kali ini. Jadi ZO-nya tidak cuma sama dengan RO seperti halnya yang kemarin. Nah, sekarang ZO-nya adalah ini RC diparalel dengan RO, sudah jelas gamblang sekali ini. RC diparalel dengan RO, satuannya ohm di sini ya. Bersama 5.7. Terus jika RO lebih besar 10 kali RC, the approximation RC paralel RO ekuivalen sama dengan RC. Jadi kalau nilai R is frequently applied, jadi ini adalah kriteria RO lebih besar sama dengan 10 kali RC itu sering sekali digunakan karena memang nilainya benar seperti ini. RO lebih besar sama dengan 10 kali RC. Jika nilai RO lebih besar sama dengan 10 kali RC, maka pendekatan RC paralel RO sama dengan RC saja itu sering kali digunakan. Jadi kalau seperti itu, kalau ini benar, maka rumus ZO impedansi output itu cuma RC saja. Dengan syarat ini loh ya, dengan syarat ini. ZO ekuivalen dengan RC dengan syarat RO-nya itu lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Nah, kalau kurang dari ini, maka kembalilah pada rumus 5.7. Jangan memakai ini. Rumus ZO ekuivalen dengan RC ini cuma digunakan jika RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Oke. Ya, ZO-nya sudah kita temukan rumusnya. Jadi kita sudah menemukan rumus ZI dan ZO untuk rangkaian fixed bias pada analisa AC. Oke, selanjutnya parameter yang harus dicari apalagi di sini yaitu AV. Di sini AV adalah penguatan tegangan. Gain tegangannya berapa? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.